Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kita kembali berjumpa di program SWB, saatnya wanita simak di hati. Ya, pemirsa, salah satu masalah yang kerap dialami di tengah masyarakat ini terutama yang biasanya beraktivitas di air, ini adalah kutu air atau biasa disebut rangen begitu ya. Ini apa ya, rasanya gatal, kemudian panas, dan memang membuat penampilan dari kulit ini menjadi tidak bagus begitu. Kemudian yang jadi permasalahan, apakah memang kutu air atau rangen ini suatu permasalahan yang sulit untuk disembuhkan atau sulit diatasi? Nah, pagi hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, owner dari Bihati Skin Clinic Care and Aesthetic, ada Dr. Khairul Hadi SPKK yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita bicara ini tentang kutu air atau rangen ini, dokter, ini problem yang memang sudah jamak ya dialami masyarakat kita, gitu ya. Mungkin ada juga yang selain apa ya, sering ke sawah atau apa mencuci kayak seperti itu juga ada yang kena rangen ini. Itu sebetulnya apa sih, dokter? Ya, saya itu bicara rangen itu malah kelingan zaman cilik. Pernah mengalami juga? Loh, saya itu zaman cilik gaweannya yang sawah, Mbak. Oh, iya. Jadi saya itu kecilnya bahkan sampai SMA itu masih ke sawah. Oh. Ya, rangen itu yang sering terjadi ketika sampean mesti malah ndak ngerti. Gimana? Waktu Daud ngerti ndak sampean? Daud itu mengambil rumput ya? Menyiangi rumput? Menyiangi rumput itu matun. Oh, Daud apa ya? Daud itu ngambil wineh. Oh, mencabuti wineh ya? Kan benih-benih itu ya? Pertama kan kalau mau nanam bikin pinian, piniannya terus disebari gabah di kom dulu sudah rada tukul itu baru disebar gitu ya. Jenenge nyebar ya pemirsa ya. Nyebar kayak pinian. Nah, wis berapa tumbuh nanti waktu mau nanam ke sawah apa itu di Daud, ngambil Daud itu dicabuti untuk ditanam lagi. Nah, di Daud terus dibongkoi, nah dibongkoi jenenge lali aku. Ada yang jenenge dhewe Mbak, sak bongkoi jenenge apa gitu lali ya. Harus diikat. Harus baru tandur. Namanya tandur padi itu mundur, nggak ada yang maju. Tapi ada juga yang maju. Nanti pakai alat ukuran jenenge brak. Nah, saya ngerti tuh, di brak, krek gitu. Nah, kasus gatel itu orang rangen itu paling sering, paling tajam kalau pas Daud ya. Nek matun itu jarang. Lah biasa sama-sama di tempat berair dan di sawah. Nah, biasanya itu kalau banyak rangen tuh kalau sawahnya itu disebari rabuk kandang. Gitu. Nah, tempat saya dulu adalah bapakan pelihara sapi, ayam, sapi, sawahnya disebari rabuk, wah gatel sak boleh. Berarti tangannya juga kena ya? Enggak, kaki, tangan, gatel-gatel panas gitu. Kalau ndak itu yang paling tangannya, Mbak. Tangan. Lah zaman dulu taunya saya itu paling jinjor kalau diajak disuruh Daud itu. Wah,
Karena tahu efeknya ya. Efeknya. Waktu itu ya masih kulit anak-anak kan lebih sensitif, rentan gitu ya, lebih nggak tahan. Saya tua-tua sekalian yang sawah udah tebal. Yeah. Wah, siksaan gatel semalaman, siksikan gatel. Nah, cara ini Arab Daud, Arab itu ternyata di blunyo nganggo lengopet atau minyak tanah. Kan zaman dulu ya adanya minyak tanah namanya obat-obatan ya, tidak sekarang gitu ya. Terus naik gatelan banget itu ditambani pakai dulu yang terkenal salep 88. Masih ada itu sampai sekarang. Baunya sebetulnya belerang. Ya, itu belerang fungsinya. Nah itu rangan itu janjana apa? Rangan itu sebenarnya bakteri yang menginfeksi. Rasanya, sensasinya memang gatel luar biasa itu. Bentol-bentol merah gatel gitu. Gatel panas. Nah. Digaruk lecet ya? Ya, kalau digaruk-garuk lecet. Tapi sembuhnya sebetulnya gampang. Kalau sudah di salep 88 dia juga sembuh. Paling dioles 2-3 kali juga sudah sembuh. Ya. Gitu. Sudah langsung ini obatnya ini malah. Ya, saya orang bayangin ada dokter kulit gitu. Jadi ini wah nasibnya paruh yang sawah terus ya gitu. Iya. Tapi ada juga yang ini ya, bukan karena ke sawah tapi sering itu nyuci berendam gitu, kakinya kena air. Di rumah pun juga bisa yang daerah langsung injak tanah, becek-becek, keceh, itu sering kena rangan itu dari bakteri ya. Dan mencegahnya bagaimana ya, harus sebetulnya yang benar harus pakai alas kayak sepatu boot itu. Terus tangannya pakai sarung tangan ya, tapi maksud ya daun nganggo sarung tangan kan ya. Di sini tukune yang diramu dengan gitu. Ya, sekarang sangat mungkin ya, berarti kalau untuk mencegah itu kan mudah kalau sekarang ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah nggak daun lagi, Mbak. Bisa diulang ya, Akbon. Sekarang saya ngobati malah randaut di sana. Tapi kalau sembuhnya itu sampai berapa hari begitu kan? Ada juga yang memang kayak sudah dalam gitu kan lukanya. Ya sembuhnya memang beda-beda. Artinya seberapa pengen sembuh juga, kadang-kadang hal kayak gitu udah dianggap biasa, ya wis ben ya ada kan gitu. Terus ada yang merasa terganggu, pengen diobati, ya ada. Padahal kalau diobati ya gampang, paling disalpi 2-3 hari juga udah sembuh. Salep-salep yang ada antibiotiknya, kemudian ada anti peradangannya, pasti udah sembuh juga. Ya. Nah, kasus serangan ini pasti banyak ketika di area-area yang tiba-tiba kena banjir gitu ya. Do gatelan kabeh. Ya, gatelan kabeh lah ya. Pokoknya orang-orang sekarang ya pada kaget loh iki kok. Dia ora pernah keceh, ora pernah dolan yang kali, ora pernah dolan yang sawah, tiba-tiba banjiran do gatelan kabeh. Lah asalnya dari mana? Lah itu namanya banjir kan membawa berbagai sepiteng juga kebanjiran. Kan udah mumbul kabeh to, Pak. Iya, betul. Kan dari sepiteng masyarakat kan juga mumbul kabeh keleban. Waduh. Ternyata ya. Keleban terus dari kandang-kandang itu juga bakteri ada. E. coli dari kandang-kandang ya, jadi mubal yang bangkai semuanya jadi satu. Semuanya ya. Jadi satu. Mubal yang peceren sing kabeh tadi. Ya itulah bakteri. Terus kemudian ada kasus jamurnya, jamur yang bikin gatel. Kalau bakteri itu gatelnya rada-rada semu panas gitu, ngelekit, sakit gitu ya. Tapi jamur itu cuma gatel doang. Kalau yang rangan itu
tidak hanya gatal, itu sakit, perih, sakit, metenteng gitu loh. Nah, ya. Itu tuh ada apa? Mungkin ada benjolan atau enggak sih? Iya, ada yang benjolnya. Kayak biduran itu, tapi kadang lebih tinggi. Malah jadi kelingan zaman. Jadi nostalgia ya. Ya, saya kecilnya ke sawah terus. Sampai SMA itu saya masih ke sawah. Bahkan saya sudah kuliah di kedokteran aja masih punya kerjaan kalau waktu ngerabuk sawah itu saya ya. Tapi nek maten sudah enggak. Jadi pengalaman ya. Ini dokter, kalau apa namanya, kalau yang seperti ini biasanya ada nggak sih yang sampai datang untuk diperiksakan gitu? Ya kalau di rumah sakit masih ada. Kalau di klinik saya itu hampir jarang orang sakit datang ya. Mungkin nggak dipercaya saya di dokter spesialis kulit. Sakit ya? Mungkin tahunya berarti bikin hanya klinik kecantikan gitu ya. Enggak, klinik BHT itu klinik kulit ya. Jadi semua bisa urusan kesakitan kulit kita terima gitu ya. Dan kelamin, jadi kalau ada sakit di kelamin juga kita obati. Delalahnya orang kok membranding mengenal saya, kok tidak disuruh nambah-nambahin, boh dikira resoh, boh piye ra. Ya mungkin kalau kecantikan yang apa terlihat ya, itu mungkin mudah ya, langsung datang gitu kan, mungkin dia nggak ada rasa canggung dokter. Tapi kalau untuk yang kelamin itu kan mungkin mikir-mikir dulu kalau mau periksa. Kalau belum parah mungkin ya belum. Sekarang ini Mbak, sudah zaman modern canggih ini, mereka itu kalau mau periksa kelamin difoto dulu, jadi dilihatkan saya bukan periksa tapi fotonya gitu. Ini dok fotonya. Itu udah bisa mewakili seperti itu. Sudah. Ya berarti nggak usah. Nanti tinggal beberapa pertanyaan sudah ketemu lah. Jadi sudah malu gitu ya. Jadi orang-orang sekarang sudah punya HP itu difoto. Ya, apapun yang di kelaminnya dia harus difoto. Kalau yang rata-rata yang kerjanya rata-rata nakal gitu ya, kayaknya yang moto kan temennya gitu, sampai kelihatan di dalamnya gitu ya. Wah. Tapi kalau ya saya sendiri ya janjana ya, kalau mereka saya wegah gitu ya. Saya bilang ya udah coba difoto dulu aja, saya tunjukin fotonya gitu. Ini mungkin nggak tegel ya dokter ya kalau lihat langsung ya. Dari dulu nggak begitu suka sebetulnya. Ya itu ya, ini padahal SPKK ini harus ini mau tidak mau. Mudah-mudahan nggak didengar dilihat dokter spesialis kulit yang lain nanti jadi. Iya, baik. Kalau apa namanya, kalau yang kembali ke rangan ini tadi, apakah mungkin penyebabnya itu selain karena tadi ya, karena bakteri di air gitu, mungkin juga ada penyebab lain dokter? Ini bisa nular nggak misalnya seperti itu? Oh, jarang nular. Biasanya yang sering kontak langsung. Karena ada kontak orang dengan bakterinya. Yeah. Misalnya kita terus tidur bareng terus kena, jarang. Sentuhan ya, enggak. Transfernya enggak begitu mudah sebetulnya. Yeah. Jadi kayaknya ada kondisi khusus itu. Baik, itu untuk tadi ya pencegahannya bisa sebetulnya dengan memakai pelindung ya, pakai sepatu boot, pakai sarung tangan seperti itu. Nah, zaman saya kecil pakai lengopet. Jadi sebelum ke sawah itu ya? Dibelunyo minyak itu hanya mengurangi keparahan. Nanti secara periodik nyebur di sawah 1 jam, kasih lagi. Oh gitu. Itulah kalau nyabuti benih padinya nggak ini ya, nggak mematikan benihnya. Karena ada minyaknya.
Ya, baik, kita buka kesempatan ya untuk pemirsa yang ingin bertanya nih ya tentang tema kita, kutu air atau rangen, atau juga terkait kesehatan kulit dan kelamin. Silakan Anda bisa menelpon ke 0271 679 3000, SMS dan juga WhatsApp di 08 11 255 3000. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di program SBB Saatnya Wanita, simak di hati. Baik pemirsa, kembali di SBB Saatnya Wanita, simak di hati. Kita masih berbincang mengenai kutu air atau rangen. Ini apakah susah untuk disembuhkan? Nah, masih terbuka kesempatan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Dokter, mungkin juga selain kutu air atau rangen ini, kalau kita sering beraktivitas di air gitu, mungkin permasalahan yang juga sering dihadapi apa itu? Infeksi jamur. Infeksi jamur. Ya, tadi udah saya jelaskan. Oh ya, baik, ini ada penelpon terlebih dahulu, kita terima. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, ini MTA TV. Iya, betul. Dengan Ibu siapa? Bisa mau bertanya sama dokter? Iya, silakan Ibu. MTA TV. Ibu siapa? Iya, Pak Dokter. Ya, Bu. Ibu Tutut. Di mana Ibu? Pak Dokter. Iya, ya. Ya. Pak Dokter, itu kalau rangen itu sebenarnya bisa sembuh enggak sih Pak Dokter? Karena itu kalau rangen itu sebenarnya bisa sembuh enggak sih Pak Dokter? Karena sudah lama diobati nggak sembuh-sembuh. Apakah ada pengaruh dari lingkungan pekerjaan, Dokter? Ya, kalau Ibu pekerjaannya apa sehari-hari Ibu? Dari lingkungan pekerjaan, Dokter. Ya, seperti ya tukang cuci, nyuci baju, ya. Korak-korak. Oh ya, baik, berarti memang sering di air ya Ibu ya. Baik. Gimana ya menghindarinya, Dokter? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Dokter, dari Ibu Tutut. Oke. Jadi orang yang sering keceh di air, orang Jawa kan bilang keceh, keceh kan sering bersentuhan dengan air gitu ya. Nah, ini memang ada potensi-potensi terinfeksi kuman air, salah satunya bakteri-bakteri dan jamur ya. Tetapi ada kasus lain yang sebetulnya itu bukan infeksi, jadi orang bilang rangen coro Jawa ini, tapi bisa hal yang lain, misalnya cuci-cuci itu malah bisa jadi terjadi kontak alergi atau iritasi dengan bahan kimia atau bahan sabun. Nah, kalau ini yang terjadi, biasanya diobati berkali-kali nggak sembuh, karena begitu kena sabun, kena sabun-sabun atau zat kimia sabun, bisa terulang lagi terjadi iritasi lagi, bisa terjadi kontak alergi lagi. Nah, kalau memang kasusnya adalah kontak alergi, maka yang bisa dikerjakan adalah menghindarkan sentuhan langsung dengan deterjen, dengan sabun ya. Caranya bagaimana? Ya pakai sarung tangan, ya. Sarung tangan biar tidak terjadi kontak langsung dengan deterjen. Kalau sudah begitu, memang diobati kambuh lagi, begitu kena deterjen alergi lagi. Padahal tiap hari terpapar deterjen, nggak sembuh-sembuh. Kalau penampilannya sama ya Dokter ya? Kulit rata-rata hampir sama, yang merah, gatal, mengelupas gitu. Ada terinfeksi, nanah atau ada lecet-lecetnya gitu.
hampir rata-rata hampir sama gitu ya. Ya biasanya bedakannya ya dari pertanyaan anamnesa nanti ketahuan sebetulnya ini kontak alergi atau infeksi. Kalau gambar ini apa ini? Kulit pecah-pecah. Bukan rangan ya sepertinya ya. Nah, seperti ini. Ini kulit pecah. Tapi ini juga akibat dari rangan juga bisa? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak ya. Baik. Bukan, ini pecah aja karena kulitnya kering ini. Kalau ini ya ini infeksi jamur, ya infeksi jamur. Sampai Awalnya juga bisa rangan, terus digaruk-garuk, lecet, terus terinfeksi jamur. Ini juga jamur. Itu kalau digaruk berarti memang kayak meraman gitu ya dokter ya? Sampai ke atas itu tadi? Ya. Enggak digaruk pun juga akan mereman. Ini. Oh gitu. Ya. Ini juga kasus jamur ini. Baik. Oke. Ya, itu untuk Ibu Tutut ada penelpon bisa dicoba kembali ya di 02716793000 atau boleh juga bertanya melalui SMS ya 08112553000. Baik, kita terima. Halo, assalamualaikum. Baik, kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Iya, mungkin TV atau radionya bisa dimatikan biar tidak feedback ya. Halo. Halo. Halo, Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nji, Bu. Iya, dokter. Ya, TV atau radionya bisa dimatikan dulu ya, biar tidak feedback. Monggo Ibu, silahkan. Bisa dimatikan dulu ya. Baik, nanti bisa dicoba kembali. Kalau ini tadi yang sebelum kita menerima telepon, dokter menjelaskan tadi yang tentang jamur, seperti apa itu dokter? Ya, yang jadi penyebabnya jamur ya? itu tadi infeksinya yang kayak tadi itu ya, lebih terasa gatelnya. Ya, kalau yang tadi bahasan pertama kalau rangan itu yang lebih terasa sakit perihnya. Nyelekit itu tadi ya? Nyelekit perih. Ya. Nah, kalau jamur dominan gatalnya. Untuk mengatasinya juga beda? Mengatasinya beda, obatnya beda. Jamur dengan anti jamur, kalau bakteri dengan antibiotik. Oh ya. Nah, ini bisa pakai salep-salep yang isinya antibiotik atau anti jamur. Sekarang sih cari-cari gitu gampang ya di toko obat, di sudah banyak. Ada yang jual juga. Kalau dulu ya nggak tahu salep 88 itu masih ada enggak, baunya belerang aja. Iya. Baik. Kalau kembali yang tadi nyambung yang ditanyakan Bu Tutut tadi kan ada kemungkinan memang beliau sakit karena ini ya paparan zat kimia dari sabun atau deterjen seperti itu. Ini kalau dengan cara menghindarkan itu saja apakah juga bisa sembuh sendiri dokter tanpa diobati? Diobati dulu, ya diobati dulu. Tapi ya sembari diobati jangan terpapar. Kalau terpapar ya kayak lingkaran setan terus nanti. Ya, sambil diobati. Baik. Dan karena ini ya apa namanya untuk kayak lukanya gitu sama ya, jadi mungkin hampir sama. Nah, hampir sama ya. Sama. Sering jadi dikira sama juga begitu mungkin ya. Ya kalau apa namanya untuk mungkin mengurangi sensasi gatalnya gitu bisa pakai apa ini dokter? Ya menurut saya harus segera diobati ya. Kalau ya konsulkan ke dokter atau kalau nggak ada ya ada iklan-iklan yang katanya obat-obat anti gatal boleh dicoba. Hampir kalau itu rasanya kok nggak terlalu sulit ya sebetulnya. Sudah banyak obat-obat anti gatal yang dijual bebas juga. Ya. Baik. Baik. Kemudian ini dokter mungkin di luar ya kita juga belum ada yang bertanya lagi ini tentang hari ini ya rangan. Kalau sekarang ini mungkin dokter bisa cerita kalau di klinik BiHati sendiri ini apa ya yang mungkin yang sedang
in itu apa untuk perawatannya? Yang paling banyak diminati gitu apa dokter? Oke. Waduh, ini kok saya rada ngantuk ini. Sudah ada kopi dokter? Sudah ada kopi. Gini, kalau menjelaskan soal BHT, ya sebetulnya BHT adalah klinik kulit ya, skin clinic atau yang klinik kesehatan kulit yang meliputi urusan kulit, rambut, dan urusan kelamin. Tentunya dari kesakitannya maupun menjadi baiknya gitu ya. Bagi warga yang jauh boleh mengajukan konsultasi via online, via WhatsApp-nya yang kita sediakan ya. Misalnya ibu tadi gatel tangannya, apa kakinya nggak sembuh-sembuh, boleh Bu konsultasi, dikirim, difoto kemudian dikirim ke WhatsApp-nya BHT Klinik. Dokter hafal nggak nomornya? Nggak hafal, nanti buka saya bacakan. Bisa buka IG-nya BHT dulu. Dan di sana nanti ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Nanti dijawab, terus dikasih, kalau pengen mendapatkan obatnya sekalian nanti tinggal kita kirim panjenengan transfer, bukti transfernya di foto, kasihkan, di foto, nanti barang kita kirim paling 3-4 hari sudah sampai. Sudah sampai. Praktis ya, tidak perlu datang langsung, tidak perlu mengantri. Ya, nggak perlu ngantrinya ya, ngantri ya. Konsul kan juga banyak ya. Mungkin tanyanya pagi, jawabnya masih sore, karena juga ada antriannya. Berarti, ya, baik. Kita coba buka penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Kita coba buka penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya Bu. Iya Ibu, silakan. Dan Ibu siapa, di mana dengan acara SWB saat ini? Halo Ibu. Ya, baik. Nyambung lagi dokter yang tadi. Yang di BHT tadi ya. Jadi kalau untuk pemirsa yang mungkin ada problem ya, kulit, rambut, kelamin, bisa konsultasi ke BHT. Ini nomornya saya bacakan, 0812 46 13 5494. Jadi nanti bisa bertanya tentang problemnya apa, difotokan gitu ya, tadi sakitnya, nanti tunggu jawabannya seperti apa, begitu ya dokter ya. Kemudian untuk saat ini yang paling diminati gitu apa dokter untuk perawatan kecantikan? Kalau perawatan ya tidak lepas dari masalah flek sama masalah jerawat ya, itu yang dominan menjadi keluhan sejuta umat itu. Ya, jadi orang jerawatan, dari remaja sudah jerawatan. Terus flek, hampir semua wanita ketika mendekati menopause pasti juga ngeflek juga. Flek di wajah ya maksudnya ya. Kalau flek ini sebetulnya tidak menimbulkan rasa sakit ya? Oh enggak. Enggak, tapi memang penampilannya, ya, jadi ada hitam-hitam gitu. Ada hitam-hitam. Ya monggo, kalau hanya flek dan jerawat bisa dikonsultasikan via WA online dan kita pasti respon dan akan kita kirimi krim-krimnya, obat-obatnya sampai di mana saja lah di luar negeri sekalipun ya kalau saat ini bekerja di luar. Iya, saya masih sering itu ngirimi ke Hong Kong, ke ya Taiwan. pokoknya yang banyak TKI. Jadi yang pesan bukan orang sono, orang kita yang ke sono di sana gitu. Di Australia juga gitu. Tapi kalau Australia sekarang nggak bisa dibuka itu sama petugas. Terus karena ada kaitannya dengan COVID. Nggak ngerti. Kalau Australia
ketat. Ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Maaf dokter, mau tanya, saya ada gatal-gatal di area pantat, itu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Kemungkinan besar yang sering itu karena jamur, ya, karena di daerah pantat, lipat paha ini kan relatif area yang lembab. Kalau lembab itu sering ditumbuhi jamur, ya. Kalau harus bagaimana, ya, Jangan harus lembab. diobatkan, gitulah. Kita nggak bisa bilang kamu Anda kasih ini obatnya beli toh di apotek juga nggak akan bisa mengeluarkan sekarang ini. Gitu ya, harus Nggak bisa mengeluarkan juga. Harus ada resep dokter begitu. Iya, sekarang apotek juga lebih ketat gitu ya. Nggak bisa juga. Kalau jenengan nggak mau repot, ya ini tadi catat nomornya WA Hati, sampean WA, sampean foto, nanti kita kirim obat. Boleh nanti tanya kita harus bagaimana, biar nggak kambuh-kambuhan. Nanti ada advisnya juga. Jerawatan, biar kita nggak jerawatan lagi gimana ya Pak Dokter. Ya nanti kita ada advisnya juga, gitu ya. Ada obat advisnya. Ya, monggo sampean di seluruh Indonesia bisa kita layani. Ya cuma karena yang konsultasi via online ini semakin hari semakin banyak, ya tentu harus bersabar. Bersabar, ya. Bersabar, kadang tanya pagi, jawabnya masih besok, karena lawang satu orang dijawab ini kok takut ikin takutnya. Sebetulnya kalau dari pasien itu lebih menyederhanakan masalah, nggak ngomong pertanyaan dan lain, ya cepet gitu ya. Pokoknya izin dokter, ini foto wajah saya, ini foto pantat saya kan gitu ya. Saya tinggal cerita saya gatal gini udah berapa lama gini, sudah saya pernah obatkan nggak sembuh, minta advice pengobatan, langsung nanti kita jawab pengobatannya apa, sampai tebus, langsung bisa kirim 2-3 hari sampai. Nah, sekarang kalau pertanyaan kita harus diapakan, nah ini kita juga repot, mau ngapain, mau Anda di mana, kita di mana, gitu ya. Nah, jawabannya ya diobati. Gitu ya. Kalau pencegahannya bisa ditanyakan, kita bisa bikin saran dan nasihat ya. Tapi kalau sudah harus bagaimana diapakan, nah itu yang bisa kita bantu untuk dikirimi obat-obatnya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur. Kalau untuk di Hati ini apakah melayani smoothing rambutnya? Enggak ada. Kita bukan salon. Ya. Beda ya, kalau problem mungkin ketombe gitu masih bisa. Ya, kalau ketombe iya, kalau jamuran iya, kalau rontok iya, kalau botak iya, tapi kalau smoothing itu sudah kelas salon, kita nggak ada. Biar nanti ke salon aja ya. Ya, smoothing, krembat, ya. Pijit. Nah, itu. Baik, kemudian untuk apa ini? Saya pengen kulit saya sudah bersih, tinggal pengen diputihin dok. Ini bagaimana kalau untuk di Hati sendiri? Ya, kita ada. Mau di kayak apa wes. Baik, tetap ya tadi di foto aja daripada nanti datang begitu ya. Boleh ke konsultasi online. Ya, ke 0812 4613 5494. Sudah bersih, tinggal pengen lebih putih. Bisa ya dokter? Boleh, bisa banget. Boleh. Baik, kemudian ada satu lagi dokter. Apakah harangan ini sama dengan eksim basah? Kemudian apa juga yang disebut dengan eksim kering? Ya gini, jadi orang bicara eksim itu sebetulnya diagnosa ya. Diagnosa itu dulu itu
eksim itu diagnosa zaman dulu. Jadi kayak keranjang sampah besar, kalau ada gatal tuh ini eksim, ini eksim. Padahal masih ada bermacam-macam. Sebetulnya perkembangan udah jadi macam-macam. Eksim pun sudah nggak dipakai. Diagnosa eksim sudah nggak dipakai lagi. Ya. Berarti lebih dipecah-pecah lagi sekarang? Iya, lah eksim sekarang sudah bahasa itu terlempar ke masyarakat. Sekarang menjadi bahasa masyarakat. Kalau ada gatal ini eksim, gitu ya. Nah, basah ya kalau memang kondisinya basah, kering kalau basah ya ada nanah gitu atau gimana? Ngomes, bahasa Jawa ini ngomes, ngiler-ngiler, melonyoh gitu ya? Keluar cairan-cairannya. Kalau kering ya kering, nggak ada cairan-cairannya. Ya, eksim basah, eksim kering. Tapi itu udah diagnosa kuno, udah zaman dulu, sekarang udah nggak dipakai lagi. Baik. Dan kalau ini menyamakan dengan rangen, sebetulnya sama nggak sih dokter? Rangen itu sebetulnya ada diagnosa sendiri. Dia namanya insect bite atau dermatitis, kontak alergi juga bisa, tapi lebih ke arah infeksi ya. Infeksi, bukan eksim lagi. Eksim itu kotak besar, kalau ada kelainan di kulit, jenenge eksim. Baik. Ya dokter, ini waktunya ya sudah menjelang pukul 11. Silakan dokter untuk pesan-pesannya kepada pemirsa terkait apapun. Ya. Gitu. Silakan. Jadi ke pemirsa TV, MTA TV yang dimanapun berada, kalau panjenengan punya masalah kesehatan kulit, kelamin, boleh ditanyakan langsung ke klinik kami, ada WhatsApp-nya. Kalau mau tahu nomornya, lihat IG-nya BHT, ya tinggal ketik BHT.skin klinik, nanti udah muncul. Di situ ada nomor WhatsApp. Bisa tanyakan, sertakan foto, ini kenapa, mau diapakan, minta obat apa cuma tanya toh, yang boleh. Gitu. Tanya saja juga boleh ya? Boleh. Minta obat pun juga boleh, nggak bayar pun boleh. Asal jujur, memang nggak punya duit, nggak punya biaya ya. Kalau punya biaya, minta kan ya namanya menipu. Ya saya nggak perlu ngecek kok. Ini orang menipu, pokoknya kalau ngakunya nggak punya ya tetap saya kasih. Gitu. Kalau bagi saya kan sudah jadi pahala, bagi jenengan yang menipu kan dosa. Dosa. Ya. Ya kira-kira begitu. Atau mintakan tetangganya yang nggak punya, tetangga saya dok sakit kulitnya kayak gini nggak kuat ngobatkan, tolong dibantu, saya bantu. Wes tahu, saya bantu. Asal jujur ya. Ya apa yang diomongkan saya anggap jujur, gitu aja. Silakan. Ya nanti yang tentunya tidak semua yang jawab saya hanya jawabnya nanti didiagnosa sama obat gitu ya. Kalau yang baru tanya ini gini-gini, nanti ada yang ngurus gitu ya. Kita ada 10 orang yang ngurusi namanya CS online-nya, customer service yang ngurusi online itu. Kita udah ada CS-nya aja udah 10 orang? Malah ada 12. Iya. Ada 12. Dan itu pun masih antri ya dokter ya? Ada, itu masih. Ya kadang-kadang satu orang tanyanya macam-macam gitu. Kadang-kadang tidak fokus gitu ya. Kita ajarin ngirim pertanyaan fokus gitu ya. Anda sakitnya apa, butuhnya apa. Mungkin mereka itu merasa yang dilayani dirinya sendiri gitu ya. Padahal kita itu melayani tiap hari. Ini saking pelayanannya bagus dan ramah ya, jadi merasa pelayanan pribadi begitu dokter. Padahal tiap hari ada 500-an orang yang konsul via online itu. Kadang-kadang nggak kegarap semua. Ya mohon maaf, kita masih kekurangan tenaga. Kok ada yang kalau udah mendiarkan lain online ya dikasih tenaga yang banyak. Ya nyuwun sewu, nyari tenaga itu juga
nggak mudah. Nyari tenaga juga harus mendidik, mengajari biar terampil, ya toh, biar paham. Itu juga tidak instan, gitu ya. Tidak instan. Kita cari hari ini, besok langsung bisa kerja, ya enggak bisa. Ya, dilatih dulu. Dilatih sebulan aja kadang-kadang saya nunak-nunu kan gitu. Jadi tambah tenaga ya tambah gaji, ya banyak lah. Baik dokter. Ya, terima kasih sekali untuk kehadirannya dokter. Semoga nanti bisa berjumpa lagi, bisa hadir lagi untuk pemirsa 2 pekan mendatang. Semoga sehat selalu dan terus lancar ini untuk BiHati-nya bisa melayani masyarakat begitu ya. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SWB Saatnya Wanita Simak BiHati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.